sudah utang 1.000 tiap tahun, 2021, 2020, 2021, 2022 udah utang 3.000. Insya Allah dengan penambahan klinik layanan TBRO dan kerjasama dengan jejaringnya, puskesmas yang siap untuk mendampingi serta tenaga kesehatannya, medisnya lebih diperkenalkan untuk aware, dan pastinya kita kasih pedoman, kita berikan kemana kalau menemukan harus ke rumah sakit yang mana, itu menjadi bagian dari paket-paket informasinya. Insya Allah kita berikhtiar, Allah yang tentukan hasilnya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nikensari Kusrindartia MARS atas sambutannya. Mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan Ibu Direktur RSUD Kramat Jati, Dr. Gigi Fridayanti Mars. Kepada Dr. Gigi Fridayanti Mars, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, Dr. Melina Farika M.Epit, Focal Point TBCRO Kemenkes Republik Indonesia. Yang terhormat, Dr. Dwi Oktavia M.Epit, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, Dr. Nikensari Kusrindartia MARS, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, para petugas TB Rumah Sakit, RSUD, RSKD, dan Puskesmas Kecamatan, TO PMDT DKI Jakarta, PO JNJ DKI Jakarta, SRSTPI Penabulu, SSR STPI Penabulu, Peta Jakarta Timur. Yang saya cintai para Kasatpel, para instalasi, para PJ, dan seluruh pegawai di RSUD Kramat Jati. Demikian juga dengan para kepala bidang dan kepala bagian RSUD Kramat Jati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara dibukanya layanan TB resisten obat atau yang disingkat TBRO dalam upaya meningkatkan capaian rencana strategis daerah. Di kesempatan yang bahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi, tuberkulosis atau yang biasa disebut TB masih merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia. Sebagai referensi yang kami baca, ya, mengacu pada WHO Global TB Report tahun 2020, terdapat 10 juta penderita TBC dan 1,2 juta orang diantaranya meninggal akibat TBC. Indonesia juga merupakan satu dari 8 negara yang menyumbang 2/3 kasus TB dan menempatkan urutan kedua setelah India dengan kasus sebanyak 845.000 dan kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Hingga saat ini masih terdapat gap dan kesenjangan antara kasus yang terkonfirmasi TBRO dengan kasus yang diobati. Hal ini dapat disebabkan dengan berbagai hal, salah satunya adalah sulitnya mengakses fasilitas layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan TBRO. Layanan TBRO ini sendiri merupakan satu dari 11 layanan unggulan yang ada di RSUD Kramat Jati, yang merupakan bagian dari perjanjian kinerja pimpinan rumah sakit. Layanan ini disesuaikan dengan standar kemampuan kelas rumah sakit serta disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan ketersediaan sumber daya serta fasilitas pendukung.
Saya sangat mengapresiasi upaya dari seluruh lini, baik internal maupun eksternal rumah sakit, dalam memupuk dan membangun layanan TBRO. Sebagai bentuk upaya maksimal kita dalam memberikan akses kepada masyarakat yang dapat secara khusus berfokus pada TBRO, agar seluruh masyarakat dapat segera tertangani seperti semangat yang tertanam dalam tema nasional pada Hari TB 2022, yaitu Invest to End TB, Save Lives. Momen ini membantu dalam meningkatkan upaya pelayanan TBRO. Setiap detik waktu yang kita miliki sangatlah berharga dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali memperkuat komitmen dan upaya kita bersama dalam memberikan pelayanan TBRO. Semoga dengan adanya layanan TBRO di RSUD Kramat Jati, pelayanan TBRO dapat dilakukan secara interdisiplin, mulai dari penemuan kasus aktif, penanganan kasus, dan pemberian kekebalan, serta pengobatan pencegahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga layanan TBRO ini nantinya dapat bermanfaat untuk masyarakat dan membantu dalam target Kementerian Kesehatan dalam mengeliminasi TB tahun 2030. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi Fridayanti Mars, Ibu Direktur RSUD Kramat Jati atas sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan atau pemutaran video profil RSUD Kramat Jati dan layanan TBRO RSUD Kramat Jati. Selamat datang di Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Kramat Jati. Responsif, empati, disiplin, integritas. Nah, jadi ini merupakan bangunan baru di RSUD Kramat Jati, yaitu di Gedung C. Di sini kita bisa melakukan pendaftaran secara offline ataupun online, karena kita juga disupport dengan aplikasi Jantung. Tidak hanya itu, ketika memasuki gedung C, kita juga ada customer service. Jadi nanti jika Bapak Ibu berkunjung ke Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Kramat Jati, kalau misalnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu, itu bisa langsung mengarah ke meja customer service. Nah, untuk gedung C, itu kami terdapat 5 lantai, di mana lantai pertama itu terdiri dari IGD dan juga tempat pendaftaran dan juga kasir serta customer service. Lalu di lantai 2 kita ada rawat jalan, radiologi, lab, dan di lantai 3 kita itu berfokus ke ICU, kamar operasi, lalu rawat inap, dan di lantai 4 dan 5 juga terdapat rawat inap. Nah, pelayanan yang ada di RSUD Kramat Jati itu bermacam-macam. Tadi kita lihat ada polimata, selanjutnya ada fisioterapi atau rehabilitasi medik. Nah, ini yang baru yang nanti akan kita kunjungi, yaitu TB Mentari.
Nah, selain itu kita juga ada pelayanan baru yaitu pelayanan jiwa bersama dengan Dokter Dian. Jadi di sini kita membuka untuk tes MMPI, terus selain itu kita juga bisa melakukan konsultasi jiwa. Selain itu ada juga layanan jantung, di mana kemarin seperti yang kita ketahui merupakan Hari Jantung Sedunia. Jadi untuk jantung ini kita sudah bisa melakukan pengobatan di RSUD Kramat Jati, baik MCU ataupun konsultasi ataupun treadmill. Nah, sedikit memberikan informasi, jadi kita mempunyai sebuah aplikasi bernama iJantung, di mana iJantung ini itu terkoneksi dengan pendaftaran secara online. Jadi pasien pun bisa melihat, oh ternyata di hari itu udah ada 3 pasien nih yang mendaftar, jadi kalau saya mendaftar kemungkinan besar saya pasien keempat gitu. Nah, ini kami lakukan supaya masyarakat juga bisa lebih mudah untuk melakukan pendaftaran secara online. Baik, berikut adalah video profil RSUD Kramat Jati. Mungkin kita lanjutkan lagi ke sesi pemaparan TBRO yang akan dipandu dan akan disampaikan oleh Dr. Monica selaku ketua dari TBRO. Silakan, Dok. Selamat pagi dokter-dokter, teman-teman semua, kakak-kakak, perwakilan dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, dan dari RSUD Kramat Jati. Perkenalkan, saya Monica, dokter umum yang merupakan PIC dari tim TBRO di RSUD Kramat Jati ini sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, dan izin untuk pagi ini saya izin memaparkan sedikit mengenai layanan poliklinik TBRO atau tuberkulosis resisten obat Mentari yang baru launching di RSUD Kramat Jati pada hari ini. Ya, izin untuk namanya sendiri adalah Mentari, merupakan singkatan dari menuntaskan TB, hindari dan atasi resistensi. Jadi kami mengambil nama Mentari dengan singkatan dan kepanjangan tersebut. Harapannya ibaratnya mentari yang merupakan matahari, cahaya matahari yang biasanya menerangi dalam pemeriksaan poliklinik TB yang diperlukan oleh pasien-pasien TB dan sirkulasinya udara dan membutuhkan udara luar. Nah, di sini kita mengharapkan untuk Mentari sendiri dengan nama ini diharapkan bisa menjadi menerangi pasien-pasien TB juga untuk semakin taat patuh berobat dan untuk bisa menjadi wadah pasien untuk bisa tuntas pengobatan sampai sembuh. Nah, mungkin selanjutnya izin memperkenalkan tim TBRO sendiri yang mungkin nanti sekalian diperkenalkan wajah-wajahnya, wajah-wajah baru mungkin yang nanti ketika mungkin dalam menjalin kerjasama dari Puskesmas, RSUD nanti bisa langsung kenal dan bisa langsung bekerjasama dengan baik. Ada dari pembina kami, dari Dr. Ferang Marieta MR Mars, kemudian dari dokter konsulen TB kami, Dr. Airin Aldiani, spesialis paru.
Next, untuk ketua saya sendiri, Dr. Monica Destiani, dan untuk sekretaris ada Nurse Fuaidah Salimah. Kemudian untuk perawat, 2 juga dari Rensa Rizky Kurniaini dan Risma Septi Anggreni. Dan untuk laboratorium ada 2, untuk PIC-nya ada dari Kak Nelly Kolilah Tambunan dan juga Kak Irma. Dan untuk farmasi juga ada 2 dari Mas Ali dan juga Kak Siti Indah yang mungkin udah sering berkoordinasi juga dengan farmasi di bagian Sudin dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dari bagian rekam medis juga ada 2 untuk PIC-nya dari Kak Adel dan juga dari Kak Luciana. Dan berikut adalah info layanan sedikit dari TBRO kita, di mana setiap hari kami melayani untuk pasien dapat mengambil dan meminum obat yang diadakan setiap pagi di hadapan perawat dan petugas TBRO dan diawasi sementara untuk terlebih dahulu dengan adanya kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Jadi setiap hari kami melayani untuk pasien itu mengambil obat dan meminum obat langsung di hadapan petugas dan perawat dan ditunggu untuk sampai adanya kemungkinan dari efek samping yang bisa terjadi. Nah, namun untuk pemeriksaan, konsultasi, kontrol, dan pemeriksaan sendiri dengan dokter spesialis parunya kami adakan di hari layanan hari Kamis jam 2.30 sore. Karena di hari Senin, Rabu, dan Jumat kami melakukan layanan TBSO di RSUD Keramat Jati. Seperti itu. Kemudian berikut untuk singkat alur layanan yang singkat dari TBRO RSUD Keramat Jati, misalnya dari pasien-pasien TBRO yang dari puskesmas sudah membawa hasil-hasil TCM, kemudian yang menunjukkan bahwa TB resisten obat, kemudian dirujuk ke poliklinik TBRO RSUD Keramat Jati dengan membawa hasil tersebut, kemudian dari poli TBRO tersebut dilakukan anamnesis, pemeriksaan dasar dari TTV, KU, kemudian dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter tim ahli klinis kami juga, lalu dilakukan untuk pemeriksaan penunjang dari baseline sendiri. Next, untuk baseline-nya yang seperti tertera dalam PPK juga, untuk dari pemeriksaan klinis, dari pemeriksaan fisik, konseling, IMT, screening, hingga untuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan EKG, semua di sini kami tersedia dan bisa untuk melakukan pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan juga EKG. Dan untuk pemeriksaan bakteriologis, untuk BTA atau misalnya untuk LPA kultur, kami juga siap untuk melakukan pengiriman kultur spesimen ke laboratorium yang terkait seperti itu. Dan dilakukan oleh kurir dari RSUD Keramat Jati sendiri. Nah, kemudian dokter tim ahli klinis kami menetapkan regimen obatnya, kemudian petugasnya memberi obat kepada pasien, menunggu di ruang tunggu di depan poli TB Mentari sendiri, kemudian pasien meminum obat di hadapan petugas dan diawasi kemungkinan efek samping yang terjadi, dan apabila nanti terjadi efek samping baru dikonsultasikan kembali kepada dokter jejaring spesialis yang terkait atau misalnya dibawa ke IGD, nanti semuanya itu akan dicatat dan dilaporkan dalam formulir TBRO dan juga SITB. Berikut adalah singkat gambaran ruangan dari Poliklinik TB Mentari sendiri yang bagian dalamnya yang nanti mungkin akan dikunjungi sendiri oleh teman-teman Bapak Ibu sekalian. Berikut singkatnya saja. Ya, untuk yang sebelah kiri bawah itu dari Poliklinik TB RO Mentarinya sendiri yang di dalam ada meja dari dokternya, kemudian tersedia HEPA filter dan juga alat EKG di situ. Kemudian untuk yang gambaran tengah dari sisi yang berlawanan, untuk jendela terbuka langsung ke area parkir, kemudian tidak menggunakan AC tidak dinyalakan, kemudian dibuka semua jendelanya, lalu ada EKG dan juga pemeriksaan bed pasien, exospan di bawah jendela sebelah sana, dan juga ini meja dokternya. Kemudian ini adalah meja perawat yang langsung masuk nanti dari bagian pintu depan luar, kemudian dan tersedia juga kipas angin yang langsung di atas perawatnya untuk mengarahkan ke pintu luar bagian di luar ruangan TBRO. Seperti itu. Mungkin berikut adalah paparan singkat dari TBRO layanan di RSUD Keramat Jati yang baru launching pada akhirnya hari ini. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada bantuan dari Sudin, khususnya Sudin Jakarta Timur atas segala bimbingan dan bantuan dari awal sampai akhir. Kami akhirnya bisa melaksanakan dan launching TBRO pada hari ini. Mungkin beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua, dan semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan semua pelayanan bisa berjalan dengan lancar dan semakin bisa menekan angka TB dan TBRO di Jakarta Timur maupun di DKI Jakarta dan Indonesia. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Izin saya kembalikan ke Mbak Nova selaku MC pada siang hari ini.
Baik, terima kasih Dr. Monica atas paparannya terkait dengan pelayanan TBRO di RSUD Kramat Jati atau bisa kita sebut dengan Rumah Sehat untuk Jakarta Kramat Jati. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Nurholis. Kepada Bapak Nurholis, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya pada hari ini memimpin secara agama Islam dan untuk saudaraku yang non muslim agar bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zati wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang Maha Esa, Pencipta alam semesta, segala sesuatu atas kodrat dan irodatnya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya tanpa seizin Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati launching TBRO, kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah. Kepada ayah kami, ibu kami, serta pemimpin-pemimpin kami, karunikanlah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hindarkanlah rumah sakit kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan rumah sakit, agar kami dapat melakukan pengabdian dan pelayanan dengan tenang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada warga rumah sakit kami taufik, hidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurholis. Selanjutnya adalah sesi foto bersama, yaitu kepada perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Direktur RSUD Kramat Jati, dan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan. Izin Bu, mungkin boleh ke depan terlebih dahulu, nanti kita foto bersama mengarah ke peserta yang bergabung ya. Jadi kita foto bersama, ya foto berlima terlebih dahulu. Dr. Vera silakan. Silakan bergabung. Iya, kebetulan MC-nya merangkap. Oke, mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya yang lain? Nah, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita foto bersama mungkin ya Bapak Ibu. Silakan ya menghadap ke depan ke arah saya. Kita foto bersama. Boleh berdiri semuanya. Mungkin maju ke depan kali ya supaya terlihat untuk baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Boleh maju ke depan, rapat sedikit supaya kita bisa foto bersama. Ayo, ada cukup nggak?
Iya, boleh. Tas TV. Ayo, gayanya apa nih? Tas TV. Oh, itu kanan kiri. Kita yang lihat ribet ya. Hanya generasi milenial dan Gen Z yang bisa foto, yang bisa pegang. Sini. Ya, Mas, yang kecil. Oh, ya maaf. Nah. Yang kecil maaf ya. Pakai kursi itu aja tadi. Itu pakai kursi duduk. Pakai kursi aja. Yuk. Ini juga diisi kursi. Diisi lagi. Yuk sini biar. Nah, gitu. Di sini bisa nambah kursi aja nggak apa-apa. Sekejap. Nah, itu ada kursi haji itu. Kursi yang citra di daerah lagi. Jadi bisa nambah. Bisa masukkan tarik kursi lagi biar bisa biar bisa kelihatan. Udah ada yang setengah jongkok soalnya kasihan tapi 1, 2, 3 tahan sebentar saya ambil panorama. Ada lagi? Gaya lain mau lagi? Apa? Begini. Yo. 1, Ayo tangan di dada 2, 3 kiri. Dengan senang hati. 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita mungkin akan langsung turun ke bawah untuk visit secara langsung terkait dengan pelayanan TBRO di bawah, sekalipun meresmikan